Toprak gagal hat-trick karena masalah elektronik. Selengkapnya hanya di Ross Podcast. Halo teman-teman Republic of Speed, ketemu lagi dengan kami berdua di Ross Podcast. Kali ini kita akan bahas World Superbike ya Dam ya, yang berlangsung di Ceko nih. Ceko, nama sirkuitnya Moss. Moss ya. Ya. Oke. Paling ya. Si Moss. Oke, ngelihat balapan kemarin, langsung aja berapa kira-kira rating balapan di 3 balapan ini keseluruhan berarti ini Dan? Berapa ya? Rating balapan 7,5 deh. Aku 8 sih. Selalu. Tapi emang pengen 8 sih. Soalnya Oke. cukup thrilling, seru banget. Walaupun mereka aja ya yang Ya, duelnya sih seru, Iya, seru. iya. Cuma nggak kayak 2022, 2023 gitu. Waktu lawan Bautista itu seru banget. Ini Lebih seru ya. sedikit kurang lah kalau dibandingin sama balapan yang itu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja menuju balapan di race 1 ya. Kita sedikit bahas untuk pemenangnya. Ada Toprak Razgatlioglu. Ya. Menang 6 detik dari Nicolo Bulega. Lalu di posisi 3 ada Petrucci. Petrucci kemarin bagus banget kalau dibandingkan Ducati yang lain selain Bulega ya. Selain Bulega karena triple podium. Triple podium ya dari Petrucci ya. Iya. Lalu ada Lowe's, Bautista, Lowe's-nya Alex ya. 6 ada Sam Lowe's. Ini seru juga nih di 56 nih. Betul. Terus ada Lecuona, Yari Montella, Xavi Vierge sama Jonathan Rea yang akhirnya comeback dan finish top 10 ya kemarin. Iya. Top Yamaha nih Rea akhirnya setelah cedera berkepanjangan. Betul, akhirnya bisa balik lagi dan oke lah. Ya. Nah ini foto-foto balapannya. Ya ini dari race pertama nih startnya. Kalau di foto ini kita lihat baru berapa meter sih masih Toprak ya, tapi kemarin tuh Toprak startnya selalu jelek, berbanding terbalik banget sama zaman dia pakai Yamaha sebenarnya. Walaupun tahun lalu juga sama ya, nggak terlalu bagus ya dengan Ducati ya startnya. Tahun lalu walaupun sama-sama pakai BMW ya, tapi kalau dibandingin sama dia pakai Yamaha lebih bagus start pakai Yamaha. Betul. Ya, mungkin ada dikit keberatan kali ya BMW jadi startnya ngeden. Ya, mungkin elektronik. Nanti kita bahas. Oke. Nah ini langsung di tikungan kedua lap pertama langsung ada crash antara siapa ini ya? Kalau nggak salah Honda Xavi Lecuona ya. Lecuona terus siapa namanya? Van der Mark. Lalu ada Bautista tapi nggak crash. Bertiga ya yang kena crash sebenarnya. Cuma bertiga ya. Bautista aman kali karena ini. Karena emang speed banget tikungan pertama dan chicane ya. Ini beneran racing incident yang ini ya. Oh sorry, Locatelli yang crash. Iya Locatelli ya 55 ya. 55. Iya. Nah ini kita lihat nih. Ini kejadiannya kayak gimana sih? Apakah emang karena sempit tadi motornya terlalu rapat Dam? Iya sempit, terus tikungannya kan low speed banget. Terus ini 3 wide kalau aku nggak salah. Kebetulan ada Bautista paling dalam, kesenggol Van der Mark kesenggol Locatelli ya udah 14 bubar. Bubar ya. Ya. Ini sih racing incident kalau yang ini. Yang ini. Yang ini racing incident. Nanti ada yang nggak racing incident. Oke. Lanjut ya. Ini battle. Nah ini membutuhkan waktu 5 lap ya dari Toprak untuk overtake lagi siapa namanya Bulega. Ya habis 5 lap ini karena cuma 5 lap ban masih awet segala macam langsung overtake, langsung ditinggal jauh ya sebenarnya ya. Sempat di atas 8 detik tapi mendekat sedikit Buleganya. Tapi ya dari kedua pembalap terdepan ini hanya tadi aja manuvernya. Betul. Dan di belakang ada Petrucci yang tanpa gangguan dari depan dan belakang ya kalau kita lihat ya. Kayaknya emang aman-aman aja dia, adem ayem ya sendirian. Adem ayem aja, gak ada lawan sih kemarin nih buat Petrucci. Terus di belakangnya juga ada Lowe's bersaudara nih. Hasil Bimota terbaik tahun ini sebenarnya buat Alex Lowe's.
Buat Sam Lowe's ya harus keluar dari podium, tapi ya wajar lah. Oke. Terus di belakang kita lihat ada recovery-nya dari Bautista. Iya. Setelah sempat ke posisi berapa ya, 16 kalau aku nggak salah habis crash di tikungan pertama itu. Tapi ya karena udah terlalu jauh, masih bagus Bautista bisa overtake Sam Lowe's ya, bisa finish top 5. Tapi di depan nggak ada perlawanan dari Bulega dan lain-lain. Toprak jauh banget ya habis ya. Ya, menarik, tapi menarik juga ngelihat Bautista tadi ya bisa ngejar karena emang secara balapan udah hilang banget kayaknya harapannya buat podium. Sebenarnya Bautista tuh kalau kualifikasinya bisa 2 row terdepan aja, itu mungkin balapannya bisa jauh lebih bagus sih. Sayangnya dari round pertama tahun ini selalu startnya 9, 10. Iya, di tengah-tengah ya, karena itu rombongan dangdut pasti di situ. Betul, rame banget. Dan resiko crash tadi di tikungan pertama. Betul. Gak ada yang bisa disalahin ya. Iya. Oke, dan akhirnya Toprak menang cukup jauh 6 detik nih. Oke banget. Toprak. Toprak gak ada gangguan dari siapapun. Betul. Selanjutnya kita langsung ke Super Pole race. Ya, race pertama sih sesuai prediksi lah ya. Kita tahu nih sirkuitnya Toprak banget lah pokoknya. Terus kalau Super Pole race, Toprak menang lagi, di depan Bulega lagi dan Petrucci lagi, tapi gapnya 2 detik, hampir 2 detik ya. Walaupun harusnya bisa lebih sedikit gapnya, cuma karena Bulega ada melakukan kesalahan. Lalu ada Sam Lowe's, Bautista bagus banget di Super Pole race, posisi kelima, recover lagi, jadi dia race kedua bisa dari posisi 5. Lalu ada Lecuona, Alex Lowe's, Pierre Locatelli dan Jonathan Rea. Ini 2 Yamaha. Ya, nggak ada pergerakan yang berarti ya kalau. Oke, tapi nggak oke ya. Oke bisa di 10 besar tapi nggak oke juga karena Super Pole ya poinnya juga sampai 9 doang lagi. Betul, cuma Locatelli doang nih yang dapat poin di Super Pole. Nah, ini start dari Super Pole race ini lagi-lagi kalau kita lihat di start kelihatannya Toprak unggul, tapi paling 100 meter langsung disusul lagi sama Bulega ya. Malah ini ke berapa? Sempat turun ke 3 apa ke 4? Toprak ya? Sempat ke 3 ke 4 kalau nggak salah di Super Pole race ya. Sampai beberapa belokan pertama. Tapi nggak lama habis itu langsung di lap ketiga langsung disusul semua termasuk Bulega di tikungan pertama dengan late breakingnya pasti ya. Ngeri juga lihat. Ya kita tahu Toprak lah. Iya, as always Toprak. As always. Nah ini ada momen yang menarik sebenarnya, ada Bulega mau coba late breaking, mau mendekati Toprak, tapi ya beneran late ya. Menurut aku sia-sia lah. Buat apalah ngadu sama Toprak lah. Kalau late breaking, kalau aku jadi pembalap lain juga kayaknya mending nyari overtaking hotspot yang lain lah selain di breaking lah ya. Iya. Karena emang Toprak sendiri late breakingnya udah gila-gilaan, mau ngikutin lebih gila tapi beneran gila ya keluar. Itu kalau kalian nonton race 1 Super Pole race sampai race 2 itu setiap tikungan pertama, setiap belokan high speed hard braking tuh pasti kita ngeri-ngeri sedap lah lihatnya ya. Lihat Toprak ya. Ya. Karena ngebawa motornya gimana ya, kayak beneran badannya aja. Dia ngangkat-ngangkat, belok miring. Makanya itu. Di luar kepala banget itu. Udah ngeri, udah kayak gorila bawa motor bocil gitu ya. Enteng banget gitu bawa motor. Nggak goyah sama sekali loh kalau dia emang udah nyatu banget sama motor. Betul. Nah ini sampai finish juga cukup jauh 2 detik karena Bulega harus out sedikit kan di tikungan pertama ya. Ya lagi-lagi tidak ada perlawanan walaupun ada sedikit manuver yang diusahakan oleh Bulega ya, tapi ya tetap nihil ya. Tetap nihil. Hasilnya tetap Toprak kali ini, dan kemudian ini yang race kedua menarik ya. Yang menarik ada Nicolo Bulega akhirnya menang di race kedua, menggagalkan hat-trick dari Toprak Razgatlioglu ya. Hanya 0,027 detik. Cuma segini lah. Tipis banget itu. Iya. Di tikungan terakhir banget lagi.
Yes. Lalu ada Petrucci, podium lagi ada Sam Lowe's, Remy Gardner, Axel Bassani, Lecuona, Yari Montella, Locatelli, top Yamaha. Top Yamaha ini justru Remy Gardner. Remy Gardner. Lalu ada Garrett Gerloff, Kawasaki. Ini Kawasaki dan Bimota, dua-duanya ada di top 10 nih. Iya. Oke, kita ini lagi-lagi. Ini pembahasan race 2 nih agak sedikit banyak yang dibahas nih. Oke. Karena lebih sedikit lebih banyak aksi daripada race 1 dan juga Super Pole race. Nah, bahkan dari awal udah ada aksi banget ya. Iya, ini kalau kita bahas startnya lagi-lagi Toprak kalah di start ya. Jauh. Ducati kencang banget startnya. Mungkin reaksinya Toprak sih bagus ya, tapi reaksi motornya yang nggak bisa sebagus Topraknya ya. Ya betul, karena kalau kita lihat di Yamaha waktu Toprak bawa Yamaha lawan Ducati aja startnya tuh lebih bagus tuh. Lebih bagus Yamaha ya. Lebih bagus Toprak pakai Yamaha waktu itu ya. Karena mungkin aku yakin elektronik, launch control dan juga anti wheelie dan lain-lain mungkin BMW sedikit kurang ya, masih ketinggalan. Mungkin pengembangan ya. Betul. Nah ini kalau dilihat di tengah-tengah cukup rapat, ini bakal kejadian sesuatu. Nah ini dia Bautista sama siapa tadi? Vierge ya? Lecuona kalau aku nggak salah. Lecuona atau Vierge ya? Ya itulah Honda lah pokoknya. Honda. HRC. Dan yang satu lagi siapa tuh? Harus ditabrak sama Jonathan Rea. Kalau ini sih fotonya bukan Jonathan Rea, tapi yang nabrak Rea waktu itu. Rea. Ini nggak ada fotonya Rea ya? Ya bukan. Rea overshoot sebenarnya walaupun nggak ngelebar sih, nggak ngelebar karena dia nyender ke Bautista ya waktu itu ya. Enak banget nyender ya. Ya sampai belok aja di curb dia ya, terlalu optimis, terlalu agresif lah tikungan pertama dari seorang Jonathan Rea, makanya dia bisa langsung naik posisi 5 race kedua ini. Ya aku nggak heran sih kalau jadi Bautista bakal kesal sama Rea lagi ya. Ya kayaknya nggak seneng lah pokoknya ekspresinya pas sudah jatuh ke pedok dan lainnya, udah kesel banget kayaknya udah. Betul, tapi buat Bautista ya itu lagi-lagi resiko dia start dari tengah ya sebenarnya. Nah ini di 3 terdepan lagi-lagi Bulega, Toprak sama Petrucci. Petrucci cuma bisa ngikutin 2 lap lah paling. Iya cuma nonton aja ya sebentar lagi. Sebentar, habis itu langsung ditinggal 15 detik, jauh banget. Jauh nih berdua kayak beda level atau beda alam ya sebenarnya mereka nih balapannya. Beda dunia lah kalau menurut aku sih. Tapi bagus ya di Superbike nih masih ngimbangin, maksudnya satu pembalap terlalu kenceng masih ada tapi lawannya gitu nggak ngilang sendiri gitu, jadi battle-nya masih bisa kita nikmatin nih dari depan ke belakang. Gak kayak balapan sebelah ya? Iya balapan sebelah satu ngacir ya udah nggak ada yang ngimbangin. Ngimbangin paling saudaranya sendiri tapi dia jauh nggak bisa kayak Toprak. Toprak sama Bulega kan masih bisa adu serangan nih istilahnya. Betul. Walaupun aku yakin kalau skill Toprak mungkin di atas Bulega cukup signifikan lah. Kalah di motor menurut aku ya. Setuju sih kalah di motor. Kalau Bulega motornya kita tahu sendiri Ducati yang mungkin cocok juga sama Bulega, tapi Ducati di mana-mana lagi OP banget nih. Betul, karena kita lihat juga di WSBK ada berapa Ducati dan di belakangnya juga Ducati lagi tuh Petrucci walaupun agak jauh. Ini BMW main sendirian di sini. Betul. Terus ini bertahan sampai 14 lap ya, ini 1-2 ini. Sorot mulu ya. Nempel banget kalau aku lihat. Dia si Toprak itu bagusnya di sektor 1. Tapi sayangnya di sektor 1 dia nggak ada overtaking hotspot. Jadi ya cuma bisa nempel doang. Beberapa manuver mungkin di sektor 2, cuma habis itu susul lagi. Cuma ini yang aku suka dari Superbike itu sebenarnya ini. Kenapa tuh? Karena kalau dibandingkan dengan MotoGP dengan peraturan tire pressure ya. Di Superbike itu peraturan tire pressure cuma ada diukur di awal balapan. Oke, di awal ya. Berarti di akhir nggak ada? Di akhir nggak ada. Dan itu random. Nggak semua. Oh nggak semua pembalap diukur. Jadi cuma acak aja ya?
Ya random sampling dia, cuma ada 5 mungkin ya atau 3. Aku nggak tahu detail ya, tapi random. Itu kalau dirasa cukup, dirasa aman, sesuai peraturan ya udah. Mau tiba-tiba tinggi, mau tiba-tiba rendah, ya itu dinamika balapan sebenarnya. Ya, karena emang selama balap, pembalap juga nggak bisa ngatur ya, dia bannya jadi panas, bannya jadi dingin, pressure naik atau pressure turun, kan pembalap nggak bisa ngatur ya. Jadi kalau kena hukuman kayak di MotoGP berasa nggak adil aja. Iya, menurut aku berasa nggak adil dan terlalu old school ya. Kenapa nggak dari awal aja semuanya dicek gitu, teknologi canggih gitu kan. Iya kan. Di sini ada Toprak. Di belakang Bulega itu lama banget, 13 lap, nempel banget. Iya. Ini di MotoGP nggak bisa, langsung jatuh. Ya. Tekanan ban langsung tinggi banget pasti. Tinggi ya, kurang lebih mirip kayak mungkin Quartararo kalau yang deket-deket ya, pas yang ngikutin Marquez kena turbulence. Ya, dirty air dan lain-lain. Kalau di WSBK dengan peraturan yang simple menurut aku ini adalah solusi sebenarnya untuk wheel to wheel racing ya. Ya, ini solusi untuk F1 juga. Betul. Karena malah walaupun F1 lebih kompleks sebenarnya. Iya, lebih kompleks tapi yang kita harapkan emang balapan yang sedekat ini gitu ya, Dam ya. Iya, inilah balapan yang kita tunggu tuh, bukan yang cuma konvoynya, dan bukan nggak sengaja konvoy di MotoGP kan lebih ke sengaja karena peraturan ban ya. Peraturan ban jadi kayak jaga suhu, dipelanin, kontrol balapan. Ini digeber aja sampai habis sama mereka. Betul. Ini aku lebih suka. Kenapa aku lebih suka Superbike? Karena lebih simple dan lebih real gitu lah menurut aku ya. Iya. Bukan berarti MotoGP jelek atau pembalapnya jelek, bukan. Karena peraturannya yang jelek ya, bukan pembalapnya. Tuh, tapi kalau kalian hobi motor banget, hobi motor moge, dan kalian suka moge, punya moge dan lain-lain, pasti kalian nontonnya Superbike kok, bukan MotoGP. Iya. Misalnya kalau aku punya moge Ducati gitu, pasti aku dukung Ducatinya di WSBK. WSBK karena lebih deket ya. Di MotoGP. Pabrikannya yang dibeli. Motornya sama. Yang dibeli sama yang ditonton tuh sama motornya. Sama. Nah itu. Nah ini kalau kita lihat antara mereka berdua sampai lap ke 14, wah ini ngeri banget loh. Wah, gitu lah. Ini cuma Toprak lah yang bisa menurut aku. Iya. Dan Bulega tahu. Merinding aku nih liatnya. Sambil nginget momentumnya ya, ngeri itu. Karena dia biasa Toprak tuh nyusul di tikungan pertama pas hard braking ya. Tapi setelah tikungan terakhir itu lurusan panjang BMW nggak bisa ngejar. Makanya Toprak harus dalam tanda kutip kreatif ya. Pinter-pinternya dia ya nyari spot. Nyari spot lain. Nah ini salah satu momennya adalah di tikungan kedua di lap 14 ini ya. Karena habis itu sektor 1 Toprak unggul. Jadi bisa menjauh sedikit. Tapi sayangnya karena dia ada 14 lap di belakang Bulega nempel banget. Itu bannya kena panas, tekanan angin naik segala macem. Ya akhirnya harus kehilangan grip juga dari Toprak ya. Tapi mendingan gini daripada terlalu diatur. Ini kan natural ya. Tekanan angin naik, ya itu resikonya dia sendiri, bukan karena diatur atau gimana ya. Lebih organik lah menurut aku. Setuju. Nah ini yang sampai akhirnya kalah di lurusan terakhir. Betul. Tapi selain motornya Toprak yang kita lihat Willy juga nih. Nah, ini kenapa Willy? Menurut aku adalah anti Willy sama traction control. Kalau karena Toprak, kalau kata Toprak karena dia waktu itu lagi on board dan nggak sempet lah mikir gituan deh. Dia menurut dia elektroniknya ada trouble, ngekat power. Tapi kalau aku lihat dari luar gini, dari foto ini nggak heran, ini karena traksi yang jelek juga dari Toprak atau BMW. Aku yakin sih BMW, aku nggak pernah ragu sama Toprak soalnya. Ya ini karena ngekat aja powernya. Ya karena anti wheelie ya kayak gitu ya cara kerjanya dia supaya tidak wheelie yang ngekat power, jadi mencegah, dan itu jadi konsekuensi di motornya Toprak dan harus rapat banget kalah dari Bulega. Ini gila. Dan kredit juga buat Bulega itu sebenarnya
dia last lapnya perfect banget sih buat Bulega karena bannya masih awet juga ya sebenarnya. Ya kombinasi lah, bukan Buleganya jago banget atau Topraknya kesalahan banget ya, ini dinamika balapan lah menurut aku karena Toprak terlalu lama ada di belakang Bulega juga beberapa lap di awal balapan kan. Jadi ya ini balapan tadi kata Adam. Ya inilah, tapi ya ini yang lebih organik ya menurut aku. Ya lebih seru lah ngelihatnya juga, kita ngelihat balapan yang lebih rapat-rapat sampai akhir juga mereka disorot terus sampai lupa sama yang belakang ya. Betul. Ini race kedua kasihan sih buat pembalap dan sponsor tim lain ya. Dari awal sampai habis cuma mereka doang nih. Soalnya Bulega Bautista kan crash, nggak ada yang nyusul-nyusul ke depan. Nggak ada terlalu aksi di belakang ya. Kalaupun aksi begitu-begitu aja mungkin, jadi ya udahlah sorot aja yang di depan yang lagi rapat banget. Betul ya. Salah nggak salah kasihan gitu. Kasihan ya. Salah nggak salah, kasihan nggak kasihan, tapi emang mereka berdua nih bintangnya untuk balapan kemarin. Betul ya, ini yang membuat Toprak gagal hat-trick ya, momen-momen ini ya. Momen gagal hat-trick karena elektronik ya. Betul. Nah ini membuat ya kembali ngedekat lagi, ngejauh lagi Bulega. Menjauh sedikit ya. Sedikit. Ada Nicolo Bulega dengan 252 poin, unggul 31 poin dari Toprak. Harusnya kalau nggak Toprak menang di race kedua, poinnya jadi beda 21 doang nih. Iya. Jadi lalu ada Petrucci, top dengan motor independen di atas Bautista. Ada Bautista, Locatelli, Sam Lowe's, Sapi Vierge, Andrea Iannone yang harus absen nih kemarin karena crash di practice. Lalu ada Leclerc dan juga Bassani. Ya, nih kalau ngelihat Alvaro Bautista cukup pelik ya, karena Bautista sebenarnya bagus ya, tapi terlalu sering terkena insiden ya kayaknya Dam ya. Karena aku nggak tahu ya, karena mungkin development yang udah matang juga dari Ducati, mungkin lebih fokus ke Bulega mungkin ya, nggak tahu. Atau mungkin dari motor lain juga developmentnya lebih bagus juga. Ini kalau aku mau bahas Bautista sedikit, dia itu kan kontraknya habis tahun ini. Tapi dia itu sebenarnya mau berharap banget dapat kontrak lagi sampai tahun depan. Karena tahun depan Ducatinya motornya motor baru. Motor baru. Panigale yang baru itu versi yang R-nya yang buat balapnya. Pasti aku yakin di EICMA bulan November atau September tahun ini bakal keluar dan langsung dipakai di Superbike tahun depan mungkin ya. Dan kita tahu Bautista waktu dapat Panigale yang sekarang, waktu baru banget tahun 2019 langsung hampir menang waktu itu. Iya. Jadi kejar waktu lah Bautista. Ya, dia harus ngebuktiin juga, dia harus meminimalisir insiden. Siapa tahu nanti orang-orang Ducati berubah pikiran, ya udah nggak usah dipakai lagi Bautista. Soalnya kalau nggak ada Bautista juga nggak ada yang bisa bawa kayak gitu juga sih paling. Menurut aku ya. Kebalikannya sebenarnya Toprak bisa sih bawa Ducati. Tapi kan gajinya kecil. Ya. Kan di BMW gede ya. Gede banget ini. Pembalap MotoGP itu dia di BMW. Keingetan Redding aja kalau misalnya kayak gini ya, Scott Redding pindah ke BMW emang gajinya tinggi gitu. Iya, terus balik lagi ke Ducati. Redding gede omong. Gede. Ganti yang gede ya, omong doang ya. Nah, itulah. Seandainya performanya oke ya mending lah nih. Nah, ini sedikit tambahan ini dari Toprak. Nah, ini di last corner di lurusan motornya nge-cut powernya 2 kali dan dia hilang posisi 1 nih. Ini seperti yang aku bahas tadi, karena anti-wheel dan traction control mungkin ya. Menurut aku dan apa yang aku lihat dan data dan dari kalau kita dengar onboard kan kedengeran tuh motornya ngegas atau enggak. Dan itu pas banget nge-wheelie ya sebenarnya. Ya, dan ada fotonya lagi yang jelas banget itu. Betul. Anti-wheelie kayaknya emang bener-bener itu deh, elektronik. Berarti udah 2 kali Toprak kalah sama Bulega di tikungan terakhir. Di lurusan terakhir. Di lurusan terakhir. Yang pertama di Estoril tahun lalu. Yang pertama di Estoril tahun lalu. Terus sama yang sekarang nih. Kalau sama Ducati udah 3 kali.
waktu itu masih pakai Yamaha kalah sama Bautista. Dia Estoril juga. Estoril juga ya. Kalau itu emang kalah power kalau itu ya. Jauh itu, kalah powernya jauh banget. Kalau ini sebenarnya secara power mungkin BMW bisa lah, tapi ya sekali lagi elektronik mungkin. Sebenarnya mungkin buat BMW harus bisa membuat motor secara general ya menurut aku. Karena aku lihat liputan dari channel YouTube luar negeri, jurnalis juga, yang nyoba langsung motornya Toprak. Nyoba ya? Speknya Toprak langsung motor yang sama persis. Itu memang motor itu didesain dan kelebihannya adalah di braking. Braking ya. Bukan hanya stabilnya, tapi engine brake-nya itu aneh kata dia. emang dibuat khusus buat Toprak ya mungkin ya. Cara bawa motornya Toprak pokoknya. Jadi kalau Toprak jago banget di di braking. Pertama skill Toprak pasti. Kedua memang settingan motornya dan developmentnya begitu. Dan Ducati kebalikannya yaitu di power dan juga agility dan mungkin traksi ya. Oh, agility ada ya sekarang ya. Kalau zaman dulu kan Ducati nggak punya agile-nya. Ya. Sebenarnya nggak heran karena yang bisa bawa Ducati banyak ya. Ada Bautista, ada Petrucci, Iannone, Lowe's. Sementara kalau BMW cuma Toprak doang yang bisa bawa. Iya, bahkan mungkin kalau misalnya Toprak disuruh bawa Ducati bisa juga kayaknya ya. Enteng banget. Ada gila-gilanya malah bawanya mungkin. Cuma gajinya harus gede dong. Iya. Ya berarti ngekat beberapa pembalap Ducati dong. Ducatinya butuh nggak? Iya. Kan yang kayaknya kalau motor lebih butuh Toprak, butuh Ducati daripada Ducati butuh Toprak. Ya begitulah. Tapi seru juga sebenarnya buat balapan. Walaupun jadi yang skillnya lebih di atas menggunakan motor yang lebih inferior gitu menurut aku ya. Ya walaupun Toprak bau-baunya nggak ke Ducati tapi ke pabrikan lain gitu ya. Bisa jadi. Walaupun pabrikan lainnya sih belum tentu juga ya. Bisa aja pabrikan yang sekarang pindah kategori balap gitu. Oh. Rumor lagi nih. Rumor lagi gimana tuh? Kalau rumornya sih HRC, Repsol, bukan Repsol, sekarang HRC ya MotoGP. HRC. Udah nggak ada Repsol ya soalnya. Iya. Honda pokoknya mau antara Toprak sama Martin. Pindah lagi ya? Kalau jadi Honda pasti pilihnya Martin karena murni karena pengalaman di MotoGP aja lebih banyak ya. Oke. Dan juara dunia pasti, tapi mahal. Terus Toprak mungkin akan tetap di BMW sampai tahun depan. Terus 2027 BMW ke MotoGP baru dia ke MotoGP gitu ya, opsinya baru ke MotoGP dengan BMW. Tapi belum ada yang fix. Tergantung Martin dengan Aprilia harus diselesaikan dulu masalahnya ya. Walaupun baru kita bisa lihat Toprak. Walaupun Toprak sendiri, aku ada baca-baca juga tuh. Toprak setuju aja kalau misalnya Martin mau keluar kan. Kayaknya ya nggak masalah kayak keluar itu. Terus kalau aku bahas sedikit soal MotoGP kontrak balap karena menyangkut Toprak ya. Iya. Siapa tadi Martin ke Honda. Terus Bastiadi ini cabut dari KTM. Oke. Ke Aprilia. Mungkin Marini ke KTM atau Mir yang ke KTM. Pindah ya, karena posisi di Honda diisi sama Martin tadi. Martin atau mungkin dua-duanya pindah. Honda ada Toprak ada Martin. Wah itu seru. Itu seru. Ada gila-gilanya ya. Karena Toprak kalau ke Honda terus teammate sama Martin itu win-win buat Toprak. Kalau dia kalah nggak heran, Martin kan juara dunia MotoGP. Tapi kalau dia menang dia bisa mampusin Martin. Iya. Tapi ya ini rumor ya dan perkiraan aja juga nih. Nah, menurut teman-teman kayak gimana nih kira-kiranya? Boleh. Apakah masuk? Boleh. Kalau kalian punya info-info juga atau kalian berpikir siapa akan kemana juga boleh. Tulis aja di kolom komentar tuh. Kira-kira bakal seru nggak kalau misalnya Toprak kesini atau Martin kesana kayak gitu ya. Nah. Oke, selanjutnya berarti ini pembahasan di Ceko udah habis ya Dam ya? Udah habis karena yang major pembahasannya cuma last lap tadi ya. Last lap tadi. Sisanya kita tahu lah Toprak dengan segala
segala kegilaannya di atas motor ya. Betul. Mengerikan. Selanjutnya kita akan bertandang di mana? Balapan selanjutnya itu di Misano. Di kandangnya Ducati ya berarti ya. Tapi tahun lalu Toprak sih menang jauh pakai BMW. Ya, jadi kandang BMW nih. Itu sekitar 2 minggu lagi. 2 minggu, masih cukup lama lah ya. Jadi 2,5 minggu dari video ini tayang lah ya. Masih bisa banyak waktu untuk menikmati balapan lain kayaknya. Menikmati balapan. Kita juga istirahat juga nih podcastnya nih. Capek juga kerja restoran. Oke, apakah prediksi Dam untuk Misano nanti? Boleh. Siapa dulu? Silakan. Oke. Toprak aja lah. Pengennya sih kayaknya Bulega ya. Cuma ya gitulah. Oke. Toprak, Bulega, Bautista. Boring ya. Ya udah. Boring ya. Iya, biasanya betul lagi bisa begitu. Tapi gimana sih? Kalau aku mungkin ya. Karena ngelihat Petrucci ini lagi full banget kayaknya tenaganya, kemungkinan Bulega, Toprak, Petrucci sama mirip aja. Mirip. Emang antara mereka aja sih. Aku mau Locatelli, tapi kok kayaknya sirkuitnya panjang-panjang ya. Ini kayaknya ngos-ngosan juga buat Yamaha. Oke, teman-teman juga kalau misalnya punya prediksi balapan pemenang balapan di Misano bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira siapa menurut kalian? Nah, boleh. Lalu kalian juga kalau mau tanya tentang Superbike, F1 atau MotoGP, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab atau kita bahas di next podcast. Iya. Nah, yang jelas makasih banyak buat teman-teman udah nge-support kita dan juga sponsor nih ada Robust App yang selalu ngedukung kita dari awal sampai hari ini banget nih. Oke. Terus kalau gitu, tambahan nih juga apa tuh? GT Series Dam. Ini baru mau ngomong. Betul. Kalau gitu kalian juga jangan lupa kita ada Robust App GT Series 2025 ronde ketiga nih. Ronde ketiga. Sardenya. Wah, ini sebelum libur panjang ya. Betul, habis itu kita break dulu. Ya, ingat itu hari Jumat ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Yang jelas terima kasih sekali lagi udah nonton. Jangan lupa subscribe, like video ini dan dislike kalau kalian nggak suka. Nantikan podcast berikutnya, mungkin minggu ini ada F1 soalnya. MotoGP juga ya. MotoGP rame dah pokoknya. Rame pokoknya balapannya. Oke, kalau begitu kami berdua undur diri pamit. Bye bye. Thank you. Bye bye. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.